Setiap 3 detik, satu orang di dunia mengalami demensia. Menurut data dari Alzheimer's Disease International World Health Organization 2017, demensia Alzheimer di seluruh dunia meningkat dengan cepat. Dan saat ini diperkirakan mendekati 46,8 atau 50 juta orang yang didiagnosis dengan demensia di dunia, 20,9 juta di Asia Pasifik, dan ada sekitar 10 juta kasus baru setiap tahun. Di Indonesia sendiri, diperkirakan ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia pada tahun 2016 yang akan meningkat menjadi 2 juta di 2030 dan 4 juta orang pada tahun 2050. Demensia di Indonesia lebih familiar disebut dengan pikun. Demensia sendiri bukanlah sebuah penyakit, namun suatu sindrom di mana terjadi penurunan daya ingat, pemikiran, perilaku, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini bukan bagian dari proses penuaan normal, dan pada saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan demensia. Ada beberapa jenis demensia, yaitu Alzheimer, demensia vaskuler, Lewy bodies demensia, demensia frontotemporal, dan demensia Parkinson. Alzheimer sendiri adalah jenis demensia terbanyak, yaitu sekitar 60-70%. Dr. Alois Alzheimer, seorang psikiater Jerman, adalah orang yang pertama kali menjelaskan gejala penyakit ini pada tahun 1901. Penyebab yang mengakibatkan demensia berbeda-beda. Demensia vaskuler dapat terjadi jika otak mengalami stroke berkali-kali. Selain itu, beberapa penyakit neurologis degeneratif seperti penyakit Creutzfeldt-Jakob, Parkinson's, Huntington, dan jenis sklerosis multiple tertentu juga dapat menyebabkan demensia. HIV dan sebagian infeksi sistem saraf pusat seperti meningitis atau peradangan membran otak dapat memicu pengembangan demensia. Penyebab lain meliputi cedera traumatis pada otak yang disebabkan oleh terjatuh atau kecelakaan kendaraan motor, mengkonsumsi alkohol dan obat secara berlebihan, depresi, riwayat keluarga yang menderita demensia, dan pertambahan usia. Diabetes, tekanan darah tinggi, dan kadar kolesterol yang tinggi adalah sebagian penyakit yang meningkatkan resiko demensia. Penumpukan cairan yang berlebihan dalam otak akibat infeksi atau tumor dapat mendukung pengembangan demensia. Beginilah ketika Alzheimer merusak otak. Otak kita terdiri dari miliaran sel saraf. Setiap sel saraf terhubung dengan sel saraf lainnya dan saling berkomunikasi dengan menyampaikan sinyal-sinyal. Setiap bagian otak memiliki tugas yang berbeda, namun saling berkaitan. Pada otak seseorang dengan Alzheimer, terdapat penumpukan zat abnormal yang menyebabkan terganggunya sistem pengantar sinyal antar satu sel saraf dengan lainnya. Zat abnormal tersebut melibatkan dua protein yang entah mengapa mampu merusak otak, yaitu beta amyloid dan tau. Karena zat abnormal tersebut, sel-sel saraf pun menjadi rusak. Kerusakan pada sel-sel saraf ini menyebabkan turunnya produksi beberapa zat kimia penting dalam otak yang berfungsi untuk komunikasi antar sel saraf, yang dikenal dengan nama neurotransmitter. Penurunan beberapa jenis neurotransmitter ini akhirnya menyebabkan sel saraf tak dapat lagi menyampaikan sinyal dengan baik dan berakibat gangguan pada fungsi otak orang tersebut. Tidak hanya karena zat abnormal tadi, Alzheimer juga bisa disebabkan karena kurangnya asupan darah dan nutrisi pada otak. Akibatnya, otak kekurangan glukosa sebagai sumber energi utama otak untuk bekerja, yang pada akhirnya otak tidak mampu menjaga kesehatannya sendiri. Apakah setiap orang yang menua akan mengalami demensia? Jawabannya tidak.
Demensia bukanlah hal alami dari penuaan. Ini bisa berarti kita bisa tetap punya ingatan baik ketika tua, atau sebaliknya, kita bisa mengalami ketika masih muda. Seperti yang dilansir dari alzheimers.org.uk, lebih dari 40.000 orang di bawah 65 tahun di Inggris menderita demensia. Ini disebut young onset dementia atau early onset dementia. Jika sekarang kamu adalah seorang yang pelupa, itu bukan berarti kamu menderita demensia dini. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa itu suatu tanda-tanda kecilnya. Demensia lebih kompleks dari lupa. Gejalanya seperti lupa tempat menyimpan barang, sulit mengambil keputusan, sulit menyelesaikan tugas rutin, perubahan suasana hati, perilaku, dan kepribadian. Serta di tahap yang lebih serius, orang itu akan kehilangan minat untuk beraktivitas, kesulitan mengenali kerabat, dan tidak yakin dengan waktu dan tempat. Namun, meski demensia ini belum ada obatnya, seseorang yang mengidap demensia masih bisa hidup dengan baik, tentu dengan perawatan dan pendampingan. Di samping obat-obatan dari dokter untuk menghentikan gejala agar tidak berkembang untuk sementara waktu, peran aktif keluarga pendamping bisa membantu, seperti secara aktif mengajak pengidap demensia ini untuk menceritakan dan membagikan kisah hidupnya, melibatkan untuk pengambilan keputusan, meski ini hanya untuk menstimulasi kognitifnya, dan tak lupa untuk aktif mengajak pengidap demensia untuk tetap aktif bergerak dan beraktivitas agar tidak depresi. Studi menunjukkan bahwa orang dapat mengurangi resiko demensia dengan cara memiliki gaya hidup sehat, seperti berolahraga secara teratur, menjaga kesehatan jantung, makan makanan bergizi seimbang, menstimulasi otak secara fisik, mental, dan spiritual, serta aktif bersosialisasi dengan sekitar. Sekian pembahasan kali ini, sampai ketemu lagi di video kuriositas selanjutnya. Jangan malu bertanya, karena bertanya itu baik. Sehat dan bahagia selalu ya. Bye-bye.